kebijakan baru, yakni kelonggaran pada sejumlah sektor, khususnya pada pusat perbelanjaan atau mal. Kini mal sudah mulai beroperasi kembali dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti pembatasan pengunjung mal. Saat ini saya sedang bersama Satgas Covid di salah satu mal di Kota Bogor. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya adalah Rudi. Saya adalah komandan COVID-19 di mal ini. Baik, Bapak Rudi ya. Saya ingin menanyakan bagaimana suasana mal pada saat pembatasan pengunjung diberlakukan. Ya, memang suasana mal sempat tutup kemarin itu, sekarang udah mulai buka. Namun juga tetap sepi karena memang ada pembatasan dari pemerintah ya. Para lansia nggak boleh masuk, anak-anak juga di bawah umur boleh masuk. Dan sekarang ini dibatasi juga, setiap pengunjung yang masuk harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Baik, untuk kapasitas pengunjung, berapa kapasitas pengunjung yang saat ini ditetapkan pada pembatasan pengunjung mal? Pemerintah daerah Kabupaten Bogor saat ini masih menetapkan pembatasan pengunjung 25%. Ya, itu pun anak kecil nggak boleh masuk, dan orang-orang lansia juga belum boleh masuk. Dan tetap harus memakai aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa masuk ke dalam mal ini. Sekaligus juga monitoring suhu dari semua masyarakat yang memasukin mal ini. Itu aja yang harus dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, saya Lutfi Ardiansyah. Saya sedang berada di salah satu mal Kota Bogor. Saya akan mewawancarai resepsionis yang bekerja di salah satu mal Kota Bogor. Saya sedang bersama dengan salah satu pramuniaga di toko di salah satu mal Kota Bogor. Selamat siang. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pembatasan pengunjung yang diterapkan oleh Mal. Boleh? Pertanyaan saya, bagaimana menurut Mbak sebagai salah satu pramuniaga di sini tentang kebijakan pembatasan pengunjung? Sangat berdampak sih, soalnya mempengaruhi sales dan gitu pengunjung jadi sepi, kita omset jadi turun. Udah gitu aja sih. Terus apa sih dampak yang paling terasa menurut Mbak? Omset kan turun sehari, sama ya jadi sepi aja, soalnya jadi bener-bener sepi gitu. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Ya, saya Lutfi Ardiansyah. Saya dari Universitas Pakuan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembatasan pengunjung mal. Boleh? Iya, thank you Ardi buat waktunya. Boleh, salam kenal. Sebelumnya saya Dr. Fiona. Boleh, silahkan untuk pertanyaannya. Apa pendapat dokter mengenai kebijakan pemerintah yang membatasi pengunjung mal? Pendapat saya ya terkait dengan pembatasan pengunjung mal. Tentunya support banget ya sama kebijakan itu karena untuk salah satu cara kita dan usaha kita untuk stop pandemik ini kan dengan cara untuk cut penyebarannya ya, di mana salah satu penyebaran terbesarnya itu kan penularannya itu melalui kerumunan, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, itu Bogor gitu, bahkan daerah-daerah juga sudah banyak kan sekarang mal. Jadi tentu hal itu justru sangat penting, pembatasan pengunjung di tempat-tempat kerumunan terutama mal yang sekarang lagi hype-hype, anak-anak muda pasti semua ke mall, itu tentu pasti penting, dan menurut saya justru itu yang utama sih gitu, karena itu kan akarnya ya, akar terjadinya pandemi ini kan dari penyebarannya melalui kerumunan tersebut. Jadi pembatasan tersebut tentu menjadi salah satu cara dan ikhtiar kita dan usaha kita yang menurut saya malah sangat penting gitu dalam untuk mengendalikan si pandemik ini gitu. Jadi tentu itu support banget dan harus disupport juga oleh nggak cuma dari kalangan dokter tapi juga masyarakat dan semuanya gitu. Oke. Oke.
Berarti sebagai tenaga medis, apa yang dokter harapkan kepada pemerintah dan masyarakat saat ini? Nah, oke. Jadi tadi kan berbicara soal pendapat ya gitu ya. Pastinya saya kan support banget, saya dan semua tenaga medis itu pastinya support banget. Itu berbicara tentang pendapat gitu. Tapi yang kita lihat di sini kan ternyata masih banyak juga bahkan mall yang mungkin apa ya, masih melanggar peraturan tersebut gitu. Dan masyarakatnya juga masih masih rame aja gitu datang ke mall yang apa ya, kayaknya nggak peduli gitu dengan peraturan tersebut gitu. Dan dari beberapa mall juga yang pernah saya kunjungi juga bahkan si penjaga mallnya seperti satpam itu juga nggak berkompeten dan kurang paham mengenai berapa penting sih peraturan tersebut gitu, sampai mereka juga nggak apa ya, nggak peduli gitu kalau mereka melanggar peraturan tersebut gitu. Jadi harapannya tentu bahwa ini nggak cuman peraturan pemerintah tapi juga kesadaran masyarakat gitu, dan kerjasama dari banyak pihak gitu, karena seharusnya menurut saya kalaupun memang peraturan itu sudah dibuat, harusnya juga mereka membuat orang-orang yang terlibat di dalam situ berkompeten gitu dan paham gitu akan seberapa pentingnya sih peraturan ini dibuat gitu. Kayak satpamnya juga harusnya di training dan segala macam, security di sana juga di training. Jadi yang kerumunan-kerumunan gitu harus bisa ditindaklanjuti, ditegaskan seperti itu. Dan misalkan suatu mall gitu yang pengunjungnya harusnya seharusnya sudah di stop gitu, harusnya si penjaga atau satpam yang menjaga si mall tersebut itu harusnya berkompeten dan tahu betapa pentingnya sih peraturan itu dibuat gitu. Jadi harusnya memang harapannya ya kerjasama dan kesadaran dari semua pihak gitu, nggak cuma masyarakat, nggak cuma pemerintah, nggak cuma beberapa stakeholders terkait, tapi semua gitu. Jadi semuanya harus gabung dalam satu kesatuan, punya kesadaran bahwa betapa pentingnya kerjasama kita ini dalam menanggulangi gitu. Jadi nggak cuma satu peraturan terus semuanya bisa selesai, tapi harus ada kerjasama dari segala pihak masyarakat dan stakeholders tertentu gitu. Jadi ya itu aja sih harapannya gitu untuk terkait peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Saya rasa pemerintah have done their best. Karena kalau dilihat dari, mungkin kalian juga ngalamin dari pertama kali pandemik itu dibandingkan dengan sekarang, everything gets better. Jadi kayak menurut saya peraturan yang dibuat pemerintah sekarang sebenarnya sudah baik sekali, tinggal kesadarannya dan kerjasamanya antara pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholders yang terkait di dalam situ. Itu sih harapannya. Iya. Sebelumnya terima kasih, mungkin cukup untuk hari ini. Iya. Terima kasih untuk waktunya dokter. Iya, terima kasih banyak juga semuanya untuk waktunya. Semoga sehat selalu ya. Ya, dokter juga kembali. Thank you. Kasih dok. Makasih ya semuanya, semoga sukses ya. Ya, thank you dokter. Thank you, semoga nilai